Seorang anak terlahir dari rahim seorang wanita yang berzina, nggak punya bapak. Laki-laki lahir dari wanita nggak pakai bapak dengan zina. Maka yang harus diperhatikan selalu, ini masalah pertanyaan ini selalu berulang-ulang karena banyaknya kejadian. Semoga Allah menjauhkan anak keturunan kita dari zina. Yang pertama, tolong tetap ditutup kasus ini. Jangan sampai anak tahu kalau ibunya pernah berzina. Jangan sampai anak itu tahu sebisa mungkin kalau ibunya pernah berzina. Dan anak hasil perzinaan bisa menjadi seorang waliullah. Tidak harus terhinakan, awas hati-hati. Jangan percaya dengan hadis palsu, anak zina tidak akan masuk surga sampai 7 turunan. Itu hadis bohong, hadis palsu yang meriwayatkannya dosa itu. Masuk neraka sekalian. Tidak ada. Ada riwayat bahwasanya anak zina masuk neraka sampai 7 turunan. Mana itu? Gak ada. Yang dosa ibundanya, sang anak tidak punya dosa. Maka jangan sampai dosa ibundanya dibebankan kepada sang anak dengan cara apa? Di antaranya dikasih tahu sang anak, ibumu dulu pezina. Malu seorang anak punya ibu pezina. Biarpun hasilnya adalah dia sendiri. Kalau tidak malu, putus asa menjadi pezina sama ke ibunya. Ini dua kemungkinan. Akan malu dan dia akan merasa kecil hati, merasa menjadi minder. Kalau tidak, dia akan putus asa ke ibunya. Biarin ibu saya juga begitu. Siapa bisa ngelarang saya? Nggak mungkin ibu saya ngelarang saya. Kalau ngelarang saya tinggal bilang, ibu juga gitu. Makanya langkah pertama adalah tutup. Jangan sampai anak itu tahu kalau ibunya berzina. Nah, untuk menutup agar tidak tahu kalau ibunya berzina, jangan disambungkan dengan bapak tadi. Istilah bapak biologis itu istilah dari mana? Nggak ada. Bapak itu selesai nasab. Istilah biologis ini. Kalau sudah bapak biologis itu istilah zina, Mas. Kalau sudah mengatakan bapak biologis itu sebetulnya membongkar aibnya seseorang. Itu bapak biologis saya. Kenapa harus pakai kata biologis? Kalau bapak saya kan selesai. Kalau pakai kata biologis, pasti ada isyarat. Di baliknya ada zina. Ya enggak? Coba. Oh, ini bapak biologisnya. Oh, kenapa pakai istilah biologis? Memangnya apa? Bukan bapak beneran nih. Jadi apa istilah bapak biologis? Ini enggak tahu istilah-istilah apa. Ya bapak dalam Islam, ya bapak yang mal menjadi sebab kelahiran, bapak beneran. Selesai. Kalau tidak bapak beneran atas pernikahan, tidak usah disebut bapak biologis. Tidak perlu disebut bapak biologis. Dan jangan dibuka celah ini. Semoga wanita yang kepleset dalam zina diampuni oleh Allah. Dan dijaga kehormatannya. Dan ingat, sebab wanita adalah wadah. Selagi pernah dituangi oleh 1 curahan, bisa saja dituangi dengan 1000 curahan. Hati-hati. Karena seorang yang tidak pernah takut dosa. Maka nanti seorang wanita bisa saja kembali kepada tradisi jahiliyah. Jadi dia siap dizinani siapa saja, nanti dipilih yang paling beruntung, yang paling banyak duitnya, bukan bapak biologisnya. Nanti kasus lagi DNA dan sebagainya. Apa itu semuanya? Jelas, jangan istilah biologis, tidak ada istilah biologis itu. Jadi kalau bapaknya ya bapaknya. Kalau bukan ya sudah, nggak usah disambung-sambungkan biologis. Menyambungkan dengan istilah bapak biologis adalah mengingatkan kepada anaknya bahwasanya itulah yang menzinai ibunya. Mau tidak mau. Awas pada dalam hal ini. Kadang orang itu selatah, asal ngomong. Karena memang itu perlu tarbiyah, pendidikan. Bagaimana menutup anak ini dari aib, menutup aib ibundanya dari sang anak, biar anak tetap percaya diri. Dan ibunya tetap terhormat di mata sang anak, sehingga bagi sang anak mudah untuk mengabdi pada ibundanya. Mudah caranya. Gampang, bilang saja bapaknya meninggal atau bagaimana. Nggak usah. Bapak biologismu, nak. Apa maksudnya biologis, mak? Aduh, kalau tanya, mak, maksudnya bapak biologis gimana? Bukan bapak saya. Iya, tapi bukan. Iya, tapi bukan. Terus gimana, mak? Iya, kemana-mana kisahnya. Makanya ini sering pakai istilah bapak biologis. Ini mengisyaratkan akan ada perzinahan di balik itu semuanya. Hati-hati dengan istilah itu. Bapaknya adalah itunya. Kalau tidak punya bapak, sudah selesai. Bilang saja bapaknya meninggal atau bagaimana. Tugas kita menutup aib yang satu ini. Zina ditutup. Karena zina itu aib yang nggak bisa dihapus sampai kapanpun. Kalau sudah tersebar, akan nempel di jidat sang anak, sang pelaku, dan seterusnya. Jika ada seorang anak punya bapak dulu pemabuk hebat, penjudi hebat, lalu tobat, masih bangga. Bapakku adalah penjudi nomor 1 dulu. Tapi alhamdulillah sekarang tobat. Tapi kalau ada orang berkata, ibuku dulu berzina, sampai hari ini akan malu. Zina tidak akan lepas aib itu. Hati-hati. Hanya rendah orang yang mudah melakukan zina. Yang kepleset zina, kembalilah kepada Allah. Tobat. Baik, nggak boleh pakai bin biologisan apa itu. Nggak ada pakai binnya. Binnya bin Abdul Ghafur, Abdul Jalal, Abdul Rahman, Abdullah, Abdul bin. Bisa. Selesai. Siapa saja, pokoknya orang yang nggak ada. Itu tugas ulama untuk mengajari menutup. Makanya perlu dihijrahkan. Kalau orang pernah berzina, di situ di kampung itu diketahui zina, takribu amin itu bahasa itu. Asingkan pergi kampung yang lain, ke pulau yang lain, biar terhormat di sana. Lalu bapaknya di mana? Meninggal. Tinggalan di sana, meninggal. Selesai. Ini perlu ilmu, wahai para ustadz. Ilmu menutup aib, ini harus ilmu menutup aib, ini harus ada diklat khusus para asatid ini. Khawatir membongkar aib. Naudzubillah, membongkar aib. Nabi mengajari menutup aib. Ketahuilah, orang mungkin berzina, mungkin berdosa, tapi Allah Maha Pengampun. Nah, tugas kita mengajak mereka untuk memohon ampun itu bagaimana? Bukan malah kita rendahkan, bukan malah kita obral, bahkan bukan malah kita jadikan putus asa. Sebab wanita kalau sudah ketahuan dirinya berzina, dia akan putus asa. Kenapa? Oh, orang sudah tahu kalau zina, ngapain saya tutup-tutup? Biarin, kalau perlu suami yang tak ajak zina sekalian. Bisa ngomong gitu.
Dia akan dendam karena sudah direndahkan, akan merusak di masyarakat lebih parah lagi. Tugas kita menutup aib. Semoga Allah menutup aib hamba-hamba yang pernah kepleset dalam zina dan mengampuninya.